bermain dengan cistrat-cistrat yang ada. Ya. Kalau mereka mau ambil Kufra ini juga masih oke, tapi Bruno dulu diamankan, berarti sampai akhir mereka akan mematenkan dua hero ini, Gatot dan juga Lukas, untuk berada di flag speed. Cuman kalau menurutku ya dari Raja Phoenix lumayan mahal nih band picknya. Dengan adanya Lukas, Loi, Gatot Kaca. Karena menurutku tiga ini adalah tiga yang sering banget kita lihat muncul. Ya. Mau di prosin, mau di publik, apa gimana pun itu. Ya. Sementara sebaliknya dengan Araki-Sena, Chow dan juga Fanny ini bisa dibilang emang umum, tapi lebih kecil marketnya. Karena Gimana ya Bang ngomongnya? menandakan bahwa hero-hero yang dipilih sama Araki-Sena itu hanya bisa digunakan oleh orang-orang terpilih. Itu dia maksudnya. Ya kan? Bener, dan wow, ternyata tapi ini ngebuat, menurutku pribadi ya, teamfight capability dari Araki-Sena itu nggak begitu luas. Oke. Dengan mengambil ke arah Novaria dan juga Chow, karena dari segi area of effect, sisi powernya itu nggak terlalu besar, dan bahkan hanya ada single target power dari Chow. Ya, Dan memang. buat ini jadinya sistem pick off banget yang dibawakan oleh Araki-Sena. Kebalikannya dengan adanya Lukas, Gatot Kaca, Hylos. Itu kita nggak usah nyebut, kayaknya udah tahu kayak bakal gimana itu nanti team Ribut fight-nya. terus ribut ya. Betul. Tapi kita bakal lihat juga untuk talent prediction. Kalau menurut gua 2-0 untuk Araki-Sena, 2-1 untuk Araki-Sena dari Choji juga. Yes, tapi ya ini sama-sama 2 poin di Araki-Sena ya. Iya, iya. Prediksi kita, ini baru prediksi aja by GoPay. Kita nggak tahu nanti untuk realnya seperti apa. Jadi sebentar lagi kita sepertinya akan masuk ke match pertama. Game pertama, permainan antara Araki-Sena melawan Raja Phoenix. Tapi sebelum kita masuk, ini benar-benar dari teman-teman Araki-Sena, kenapa mereka memilih Novaria? Mereka tahu banget gimana caranya untuk nge-scan map yang ada. Supaya dari Loi-nya nggak tiba-tiba diversion dan itu bisa memberikan satu efek kejutan kepada Fanny-nya atau kepada Harit yang bisa untuk di take down begitu saja. Jadi untuk memulai partai perdana kita di MDL ID Season 11, kita akan membakar semangat dulu di Perbanas yang udah cukup ramai. Perbanas, mana suaranya? Let's go. Itu The dia Land of ya. Doubt. Itu dia aura-aura terbakar yang ada di MDL ID Season 11. Walaupun puasa, kita semua masih semangat banget untuk nonton bagaimana opening ini berjalan. Karena ini di opening dengan adanya sedikit kerusuhan dari Daniel. Iya, ini kerusuhan yang benar-benar membuat Daniel kehilangan beberapa HP. Ya seperempat bar aja dia punya. Bahkan opening MDL dihadirkan dengan sang juara season lalu. Betul sekali. Wow. Oke, ada sedikit masalah dengan Daniel. Dengan ada first blood dan akhirnya terbukti team fight dibalas dengan pick off. Ini masih berjalan di awal-awal bagi Raja. Karena menurutku untuk panasnya mesin dari Araki-Sena ya di game pertama itu ada di menit kedua atau menit ketiga. Di saat Ian-nya masuk ke level 4 dan Daniel setidaknya udah mulai bisa megangin rumputan lah. Karena kalau untuk sekarang bisa dibilang adanya Luoi dan juga adanya Gatot Kaca di arah Romer. Ini yang ngebuat sisi power tuh yang bikin Raja menang untuk di awalnya gitu loh. Dan kita ngelihat untuk teman-teman dari Raja Phoenix, mereka bermain dengan sangat oke dengan first blood-nya mereka. Membuat turtle pertama potensinya besar banget jatuh ke tangan Raja Phoenix. Iya, memang ini yang harus diincar ya. Apalagi tadi di awal-awal Danielnya udah di pressure, udah hilang banyak bar. Tapi sekarang lihat bagaimana Ian mencoba untuk memberikan satu masalah dengan Steel Cable. Sama dengan Cutthroat, tapi kali ini Hans Asviana masih bisa bertahan dan Asas Bear ternyata masih belum bisa men-take down sang jungler dari Raja Phoenix. Yap, sedikit dorongan dari Araki-Sena ngebuat Lukas mau tidak mau recall dan ngebuat untuk Turtle di menit kedua ini masih mengambang-ngambang ya, belum tentu jatuh ke tangan dari Raja Phoenix juga. Dan ngelihat dari Ian, wow ini bahaya sih. Iya ya. Kabelnya bahaya ya. Walaupun memang belum cukup ya untuk bisa memusnahkan sosok dari Hans Asviana. Karena memang ini dia balik lagi ke arah sosok jungler fighter. Cukup strong. Dan memang dari Kaya juga masih belum memiliki item yang mumpuni. Tapi ini cukup unik bagaimana Assassin Fanny memulai turtle yang pertama. Akan coba untuk di-praise begitu aja. JR-Boy nggak bisa berkutik kemana-mana dan turtle secara free dapatkan oleh Araki-Sena. Yap, buntut dari adanya Lukas yang dibuat recall tadi ya, ngebuat adanya space yang lumayan. Tukar taret masih worth it menurutku bagi teman-teman dari Araki-Sena. Namun balik lagi ke topik dari adanya Ian. Dengan permainan 4-1 kayak gini sebenarnya Araki-Sena mainnya dari tadi bait banget. Bait satu orang untuk keluar dari turret, pukulin dengan berempat, satunya melakukan distraction. Bisa ngelawan dengan split push, bisa ngelawan dengan main pick off di arah yang berbeda. Apalagi dari itemnya pun, di sini udah kelihatan banget Blade of Phasasis dan juga Melvic Roar. Di item pertamanya ini adalah untuk menembus defensive side
dari Lucas yang sudah membawa ke arah dari defensif dengan adanya Dreadnought Armor dan juga War Axe. Wah, ini ada War Axe, ada Hunter Strike. Lumayan damager juga ya dari Hans Asviana. Cuman ada satu hal yang gue suka banget dari Hehe ya. Dan tadi mungkin pergunaan dari Purify jangan digunakan. Karena dia bisa jaga posisi dengan baik. Dan sekarang, kalau Daniel mau coba, ingat Purify yang masih ada dari Hehe. Mungkin agak sedikit gegabah kalau misalnya mau coba nendang ke arah beliau. Apalagi di situ juga di sampingnya ada para tanker yang siap menunggu. Dan sekarang diversion menuju ke arah Lord. Wah, tapi ini bahaya juga nih. Fanny-nya dari Ians dapetin 2 attack sekaligus di arah bottom lane-nya. Dan pertanyaanku adalah satu, ini Lord Ians mau seperti apa dari Arkisena? Karena yang seperti kita bahas tadi di Benfix, gak ada area of exist pasti dari Arkisena. Oke, sama dengan Glorious Pathway dibuka. Kali ini Ians hadir. Retribution ternyata tidak ada yang didapat karena Ersa lah yang mendapatkan cara dari Lord-nya. Rehan siap menjadi korban di serangan dari Chico. Dan lihat bagaimana Chico memberikan damage yang possible juga dari Chrono Dash dan Charmed Force yang dilakukan. 2 player dari Raja pun harus bertekuk lutut di tangan Chico. Wah, menurutku ini rugi sih bagi Raja Phoenix. Mereka dapetin Lord-nya, tapi hilang 2. Dan masalahnya adalah ditukarkan dengan Lord yang belum enhance ataupun evolve. Ngebuat akhirnya ini masih bisa ditahan banget nih sama teman-teman dari Arkisena. Apalagi dengan Arkisena sudah mulai menggenggam ke arah jungle areanya. Dalam masalah cukup besar ada flicker yang digunakan. Tapi sekarang sedikit replay yang dilakukan. Yes, ini dia dengan replaynya di mana Luoyi dengan position yang enak banget. Tapi lihat Benji di belakang sana. Dia coba untuk nahan Hehe-nya. Jadi damage utamanya nggak ada di bagian depan. Meninggalkan Hylos dan juga Lucas sendirian. Otomatis ditumbangkan dua-duanya di tangan dari Arkisena. Wah, dari pertempuran barusan loh. Raja yang niat untuk ngasih happy birthday, 2 yang tumbang langsung. Si Arpa dan juga Hehe sudah tegas selamat. Bagaimana sigapnya Arkisena menghadapi happy birthday ataupun surprise yang dilakukan oleh Raja barusan? Kayaknya ujung dari kayak yang tadi flicker nggak sih? Jadinya alert banget dari Arkisenanya untuk ngejaga bagian backline mereka gitu. Iya. Dan itu bener-bener bahaya banget. Apalagi tadi langsung di-scan begitu aja kan. Iya, Tawan, lu di situ. Pada ngumpul kalian di situ ya. Ngabuburit apa? Tapi itu dia power dari Arkisena ya. Walaupun mereka nggak punya sisi yang benar-benar gede banget, tapi mereka bisa aware dengan mapnya mereka gitu loh. Apalagi dengan adanya Daniel di sini, yang menurutku punya tugas yang sangat-sangat baik banget sudah dilakukan untuk megang rumput. Seperti sekarang, lihat posisinya. Dia udah megang rumput di depan dari Fire Lizard yang ada di Raja Phoenix. Dan ini tinggal masalah zoning-zoningan aja. Tinggal bagaimana menurutku efek surprise Luoyi aja nih harus dimaksimalkan lagi dari Raja Phoenix. Hati-hati dengan Ian sih ya, yang dia coba untuk clear, tapi posisi dia dengan teman-temannya agak lumayan jauh nih. Dan coba untuk di all in untuk semesta seperti ini. Dan Ian mencoba untuk kaburkan Steel Cable dan akhirnya tertahan begitu saja. Ian tidak bisa pulang. Dan lihat bagaimana teman-teman dari Arkisena mencoba untuk menjemput. Glorious Pathway mulai dibuka. Ada diversion yang bisa saja hadir. Surprise! Lihat bagaimana dari Raja memberikan satu pressure berbahaya dan Chico pun terjatuh. Volley mulai berbahaya, damage yang maksimal dan lihat bagaimana Hehe. Free hit, double kill berhasil diamankan. Tanpa adanya info, ini diawali dengan adanya Ians mencoba untuk melakukan clear wave di arah top lane. Namun tiba-tiba ada jump scare yang terjadi membuat akhirnya dengan Ians yang tumbang. Sisanya juga mengikuti, apalagi dengan diversion yang baru banget aku bilang tadi. Dengan diversion yang sangat kreatif, ini menutup jalan pulang dari Arkisena dan tiba-tiba gold swing pun terjadi. Yang tadinya di lead 2000 gold oleh Arkisena sekarang dipegang kembali oleh Raja dengan 300 gold. Wah, apalagi dari Innovator sudah hancur ya. Menyisakan Daniel. Oh, the way of dragon. Atas Viana, kamu tidak bisa kemana-mana dengan ada Steel Cable dan juga Cutthroat. Kombinasi berjalan sekarang. Yes, dan ini adalah power dari Arkisena dengan Danielnya dan pas banget Hans Asviana tumbang, Lord pun hadir. Ini jadi golden opportunity lagi untuk Arkisena, harusnya mereka bisa ngambil ombak mereka kembali di Lord yang sudah enhance ini. Wah, apalagi nggak ada jungle, nggak ada retribution, ini akan jadi PR besar bagi Raja. Dan Raja sepertinya masih coba untuk komit. Dengan dari persiapan yang dilakukan oleh Benji pula. Steel Cable mulai hadir bersama dengan Japan Force. Dengan damage yang dihasilkan Benji ternyata tidak bisa bertahan. Hei, kembali dengan posisi yang berbahaya. Dia mendapatkan 1 poin kill tambahan lagi untuk Raja. Dan bahkan Lordnya sekarang bakal coba untuk dipeluk oleh teman-teman Raja. Yap. Ditahan-tahan dulu tipis-tipis, tunggu Lucasnya sampai datang dan bahkan diversion pun dibuka untuk tiba-tiba maju dan wow. Terlalu beresiko. Tapi Chico, walaupun 2 kill didapatkan dan sekarang momennya tepat. Hans Asviana datang di waktu yang benar-benar diinginkan oleh Raja sehingga Lord berhasil mereka take over. Wah, itu kita harus, tapi aku coba untuk apa ya, bisa dibilang tata ulang dari awal ya. Diversion dibuka, datang 2 orang, tiba-tiba ada power dari Harithnya Chico. Dengan item yang udah hampir penuh,
memberikan damage yang sangat besar kepada Gatot Kaca dan juga Hales. Namun yang tidak disangka-sangka adalah Hasaskiana tiba-tiba datang lewat tengah dan langsung nge-end ke arah dari Harithnya. Dengan posisinya Daniel dan juga Benji belum siap lagi untuk melakukan kontes ke arah dari Lordnya. Fanny-nya datang dengan hampir full build, namun ternyata agak sedikit telat untuk mendapatkan Lordnya tadi. Alright. Wah, ini benar-benar dengan ada Worldy yang dibuka, damage-nya cukup terbagi. Araki-Sena mencoba untuk bertahan sekuat tenaga. Satu base turret bakal segera dihancurkan di tangan Raja. Raja mencoba untuk memaksa masuk. Mereka mencoba untuk membawa kawanan minion. Walaupun sekarang di arah top lane-nya masih belum jalan dengan baik. Hanya satu wave aja sepertinya bagi teman-teman Raja. Ya, namun ini tetap sih kalau menurutku dengan satu wave yang udah datang dari Raja ya. Seenggaknya dapetin inhibitor Raja udah mahal banget. Karena ini udah nutupin defense di arah tengah lagi untuk teman-teman dari Araki-Sena dengan sangat-sangat banyak itu kurangnya. Ya, jujur sih menurut gue agak sedikit kurang ya. Tapi ada suara konsil terdengar, Glorious Pathway kembali dihadirkan. Lihat bagaimana Iyas mencoba untuk cari peruntungannya. Daniel pula mencoba untuk memotong jalan pulang. Memberikan open map kepada teman-teman Araki-Sena. Bahkan jauh banget lu jalannya dia. Benar, dan mungkin PR ya dari teman-teman Raja Phoenix. Kita ngeliat dari damage taken-nya. Lihat dari GR Boy, belum apa-apa. Sama Rehansha itu udah 100.000 damage-nya. Ini mainin front to back dari Araki-Sena, ini belum susah banget karena damage output yang besar banget. Tapi Hans kayak gak sadar loh ada Daniel di sini. Dia gak sadar. Enggak sadar. Sangat-sangat tidak sadar. Padahal tadi udah di retri. Jalannya Purple Buff itu memang agak ke dia. Agak ke dia. Karena posisinya Hans itu deket ya kan. Ngedeket ke arah Purple Buff. Jadi ya sampai sekarang Daniel akhirnya udah mulai terekspos di tangan GR Boy. Tapi ya pergerakan dari Ians. Split push berbahaya coba untuk dia hadirkan di depan layar kaca kita semua. Iya, menurutku ini kuncinya ya. Kuncinya untuk di game kali ini adalah Erca dengan Daniel post Benji sih. Karena untuk bagian frontline, nah ini dia diversion yang sudah mulai dilakukan ke arah mana? Tersitu nyata. Oke. Bahaya juga nih. Ini belum ada yang scan map soalnya. Belum. Dan Novaria dari kayaknya juga masih belum ngebuka ya. Untuk sekarang. Masih bener-bener main aman dulu aja. Kayaknya emang mau ngejaga skill shot sampai ada Lord yang hadir dalam 15 detik lagi. Makanya Daniel dari tadi lebih ke arah screening dulu. Cari posisi enaknya di mana. Ini butuh Aka Echo yang cepat ya mungkin ya. Karena ya diperlukan di waktu yang tepat juga sih untuk Heia-nya. Supaya dia bisa untuk kasih informasi. Karena sejauh ini Daniel yang selalu untuk coba untuk screening ke arah teman-teman dari Raja. Lord Enhance berikutnya. Yang kali ini bakal coba untuk di-check up oleh teman-teman Raja. Jujur, mungkin agak sedikit permasalahan di MDL adalah finishing touch bagi teman-teman tim MDL. Iya, finishing touch emang agak susah. Tapi sebagai apa yang lu katakan tadi nggak sih kalau ini nggak boleh main lama-lama dari arah Kisana karena Rajanya udah power spike gitu. Oh iya, dengan adanya satu Glorious Pathway dibuka di arah belakang. Lihat bagaimana Benji dan juga Daniel. Bau-membau tapi Benji tidak bisa menahan gebrakan dilakukan oleh Heia. Lihat kembali. Tapi Timo, lihat bagaimana Ians. Kembali bisa melakukan split push. Dan bahkan sekarang coba targetin ke arah Hasaskiana. Konsentrasi terganggu. Dan hey, langsung terjatuh di control dan akhirnya Lord di take over oleh Araki-Sena. Ians dengan habitnya selalu membuat gerakan berbeda di tempat yang berbeda juga. Dan ternyata legasinya tetap dibawakan dengan membawa Fanny di game kali ini. Dan pada akhirnya menghilangkan fokus total dari Raja Phoenix dan menghasilkan kepada Lord yang ada di arah tengah sana. Terlihat kebingungan, terlihat kebimbangan, terlihat kelabian dari Raja tadi ketika adanya Ian di arah tengah. Dan sekarang impact dari base turret di tengah udah mulai hancur. Lord berjalan di kiri oleh teman-teman dari Araki-Sena. Steel Cable mulai mengudara. Rehansha dalam sedikit masalah tapi Immortal bukan dari Ian. Dan bahkan masih ada Winter Crown. Jika dari Glorious Pathway kembali dibuka. Efek slow mulai terjadi dan Lord masih bisa ditahan oleh Raja. Yap, permainan yang bisa dibilang cukup sedikit memaksakan tadi dari Ian dengan mencoba nge-shutdown karena dari Rehansha-nya ngebuat dia pun akhirnya tumbang. Otomatis Erca dan juga Hehe tadi lumayan free untuk hit ke arah depan sana. Namun ini menjadi pertukaran yang bisa dibilang sangat menguntungkan Araki-Sena. Satu aja alasannya, karena inhibitor dari middle dan juga bottom lane sudah bolong. PR-nya super minion ya, tapi mungkin di tengah sama-sama bisa diadu. Cuma di bawahnya ini lah, masih PR nih. Karena gini, kalau dilihat dari sebenarnya untuk jagain laning jauh ya, bisa dibilang agak susah juga. Mungkin kalau bawanya chip masih bisa lah laning jauh satu yang walaupun mobilitasnya nggak tinggi. Ya. Tapi kalau Luoi agak susah nggak sih dengan area yang bisa dibilang nggak terlalu gede banget gitu loh untuk teleporter dibandingkan dengan chip juga. Iyalah. Iya kan? Iya.
Problemnya Dia itu. ada jarak ya kan. Bener. Berbeda kalau memang Chip kan kita ngomongin bagaimana dia punya Y-Walk. Ya. Bisa untuk tiba-tiba memunculkan shortcut yang menjadi kombinasi. Dan sekarang orang papan depan. Papan depan bisa jadi pilihan sih. Selama Hehe dan Zico ini bisa jaga diri. So Benar. far dua player ini yang dari tadi menjadi tulang punggung keluarga dari arah Kisena dan juga Raja. Ini bahkan Ian aja benar-benar full build item ke arah offense ya. Dia nggak bikin defense sama sekali, dia nggak bikin anti-quera sama sekali untuk menahan Lucasnya. Jadi benar-benar Blade of Fetasis, Melvic Roar, si Halberd udah. Yang penting damage-nya besar. Sementara bedanya sama Benji adalah Benji ini jadi hitungannya kayak tanker utamanya. Ya. Untuk di game kali ini bagi teman-teman dari arah Sena. Dan sisanya kalau aku ngeliat ke arah kayak emang lebih ke arah utility sih. Biar supaya apa? Nge-amplify power dari Chico juga untuk jadi damage dealer di game kali ini. Dan sulit untuk digapai ya dari tadi ya. Ya. Iya ya, baru cuma satu kali aja. Sementara ini, wow, arah Kisena dan juga Raja. Jadi tinggal siapa yang lebih disiplin, siapa yang lebih fokus. Ini bisa aja memenangkan. Karena Raja so far, gue ngeliat bagaimana Hehe ini bagus banget. Tapi sekarang ada diversion yang coba dihadirkan. Coba untuk memberikan satu pressure di sana. Dan ada satu zaman force, the way of dragon dibuang dari reaksianya. Dihilangkan dari immortal, Benji masih ada pilihan untuk kabur. Dan bahkan pecah immortal dia cukup mahal. Tapi Astral Sphere masih bisa di body block oleh teman-teman dari Raja sehingga dari Reansya tidak tumbang. Body block yang sangat indah membuat Rehansha masih bisa hidup di saat Lord yang sudah evolve muncul. Namun kita bisa melihat bahwa untuk Araki Sena mereka licik di game kali ini. Mereka banyak sekali ngebait skill-skill penting seperti contohnya tadi Diversion dan juga Glorious Pathway untuk digunakan. Sebelum adanya momen besar seperti sekarang, lihat bagaimana Lordnya sudah mulai dipegang untuk zoningannya oleh teman-teman dari Araki Sena. Ya walaupun memang dari segi cooldown, dari segi ultimate-nya gak terlalu panjang lah ya. Iya. Tapi tadi kalau kita lihat saya udah bikin Kara Enchanted, jadi ada sedikit cooldown reduction yang dimiliki. Glorious Pathway juga udah ada lagi, Diversion juga udah ada lagi. Tapi Lord sekarang, Lord Evolve. Menit 21 dari arah Kisena. Mereka coba untuk pegang Lordnya. Walaupun mereka melihat bagaimana ada Fanny Yans di atas. Kembali PR Raja. Harus mau kemana nih mereka? Ini tuh jadi chemistry yang harus dipecahkan gak sih Fanny-nya di atas tapi kita nggak tahu dia Lord apa enggak Ya. gitu loh. Tapi kalau kita tinggalin Fanny-nya bisa jadi split push gitu loh. Banyak banget variabel yang harus diperhitungkan oleh Raja Phoenix. Ya ini benar-benar harus punya prioritas. Game Skala sense. prioritas yang mana. Dan game sense jelas itu udah Yes. pasti. Dari Raja mereka mau yang mana? Mereka mau all in untuk Fanny-nya kah? Atau mereka mau coba untuk ya Lord kasih aja dulu. Karena jujur ya, kalau ngeliat Fanny ada di atas, mereka masih bisa untuk ngepanis Fanny, mereka bisa untuk diversion dengan Erca. Ya. Apalagi problemnya satu, Fanny-nya nggak ada defense sama sekali. Jadi Nah. bisa dibilang chance untuk bisa nge-pick off dia tinggi banget. Cuman seenggaknya ada satu yang screening, Rehansha di bawah sana tapi cowoknya juga megangin di belakang sih. Wah, masalah besarnya adalah Reaca sendirian. Bahkan sekarang dengan ada Edo of Dragon, Hansaskiana nggak bisa untuk berkutik, tapi Ians langsung menjadi korban di tangan Hansaskiana. Bahkan di sana sudah ada satu player lagi yang harus ditumbangkan yaitu Benji. Daniel berusaha untuk melanjutkan perjuangan minion di arah top lane, tapi ternyata kita tahu tidak semudah itu untuk clear minion. Tapi ini kayaknya udah menjadi konsepnya dari Araki Sena. Mau lu jungle, mau roamer mid lane, kalau bisa split aja udah. Karena dengan 3 turret inhibitor yang hilang seperti ini, apalagi ngeliat adanya 2 yang tumbang ya, Iyas dan juga Benji. Ini tuh dari Raja Phoenix saja udah lumayan kesulitan loh untuk ngejaganya. Dengan adanya super enhanced minion ditambah dengan Lord yang sudah evolve. Ya, ini benar-benar mereka coba untuk super minion. Oh, ada diversion, tapi ternyata hanya ngecek ombak aja, nggak ada niat untuk ke sana. Dan Lord, mereka coba untuk ditahan di arah tengah. Unggul jumlah pemain, membuat dari Raja begitu pede. Mereka punya Chico untuk jadi damage healer-nya, tapi untuk sekarang, Lord Evolve, seakan Lord giveaway. Iya, masih aman-aman banget. Cuman untuk wave, 2 wave di arah top dan juga bottom lane ini yang harus cepet-cepet diberesin juga oleh teman-teman dari Raja Phoenix. Dan mungkin nanti untuk di lore selanjutnya, ini bakalan menjadi turning point ya, entah itu bagian Araki Sena ataupun dari Raja Phoenix. Karena menurutku, kalau sampai Raja Phoenix bisa dapetin lore, mereka dapetin bantalan yang sempurna untuk nahan damage di arah depan dari Araki Sena. Problem besarnya adalah GR Boy dan juga Rehansha itu nggak bisa terlalu panjang untuk nahan bagian depan dari Araki Sena berkat adanya Harith dan juga kayak sebagai salah satu DPS yang ngeganggu banget. Bahkan lihat satu kali aja pukulan seperti itu 2 bar HP hilang dari GR Boy. Itu dia. Makanya dari tadi dipisahin sama Daniel sih. Entah itu Rehansyanya atau Jiarboy-nya dipisah. Jangan sampai ada dua-dua yang tanky karena itu bakal merepotkan untuk Harithnya sendiri. Karena kita tahu ya Harith
Walaupun dari Synchro Vision-nya bisa untuk dapat ke arah 2-3 player, tapi untuk Chrono DC ini kan single target. Damage besarnya kan dari Chrono DC juga. Jadi ya, mereka harus pilih mana yang mau disikat duluan. Terutama, apalagi tadi Rehanse udah sempat kehilangan dari Immortality. Sekarang Immortality udah ada lagi. Dan sebenarnya dengan Immortal ini sih yang benar-benar jadi item penting banget lah untuk semua player di menit 24. Karena sekali tumbang, 25 menit game berjalan, ini 70 detik bro. Respawnnya 70 detik bro. Udah bisa nyari ngabuburit. Itu dia. 1 menit lumayan. 1 menit untuk respawnnya jadi udah bener panjang banget dan aku masih pengen ngeliat paninya Ian sih. Dia pakai Immortal apa enggak? Karena terakhir tadi defense, satu-satunya defense-nya dia itu Rose Gold tadi. Dan untuk Pyrrhus Gold-nya ternyata ya, tapi untuk di menit kayak gini sebenarnya hampir semuanya udah punya item penuh ya. Mungkin kecuali dari romer-romernya aja nih. Ya. Yang masih ganti-ganti atau mungkin masih nge-build-nya juga gitu. Cuman ngeliat dari Ian, ini kayaknya udah more than enough di angka 19.000 gold gitu loh. Dan yang hampir mendekati itu cuman ada di Hey di angka 18,5. Which means apa? Dari segi damage kedua belah tim itu udah sama-sama ada. Gitu loh. Jadi benar-benar udah aman banget dan tinggal adu strategi aja untuk sekarang. Dan ngelihat dari Lord yang sudah hadir, pilihannya 2 dari Argisena. Mau split push atau Lord Dance? Ya, kiting sih. Baiting dan juga kiting yang dilakukan sama kedua tim harusnya. Ian sudah punya Immortal. Pasti nanti kalau misalnya ada apa-apa diganti dengan Winter Crown juga. Itu juga dengan Hans Aspiana. Semua pasti udah punya item wajib Immortality di menit 25. Game pertama pembukaan MDL Edition 11 berjalan langsung 25 menit. Setengah jam langsung ya? Iya, betapa alotnya ya MDL ya. Tadi kita juga sebenarnya udah bahas juga ya di belakang panggung ya. Kalau Raja Phoenix itu tipikal tim yang benar-benar alot banget. Ya. Untuk defense-nya juga benar-benar alot banget. Tapi Yans udah mulai kekikis habis di tangan Erca dan juga GR Boy. Sempat ada duality yang masuk ke dalam tubuh Yans, memaksa dia untuk pulang kembali. Dan Lord sekarang bakal coba untuk dipegang dulu, bakal coba untuk areanya di-clear oleh teman-teman dari Ararkisena. Dan ini ngebuat teman-teman dari Ararkisena masih megangin Lord-nya, masih di zoning out juga. Cuman ini Yans gak ada habis-habisnya kayaknya. Tapi jujur ya, dari dulu Ians, Raja Split Push. Ini yang harus diwaspadi sama teman-teman dari Raja sebenarnya. Dan ini mungkin yang ngebuat adanya standarisasi kalau nyari player bukan X berapa ratus, tapi berani split push. Iya, ya kan ini kan tipikal main assassin. Di CV-nya, soalnya di CV-nya kayak gitu tuh ya, untuk apply jadi player. Yoi. Dan untuk sekarang memang dicari timing ini. Ians agak sedikit jauh. Ians mencari momen dulu, purple buff dulu untuk nambahin energi dulu. Sehingga membuat dari 4 teman-teman yang lain ini membuka celah juga untuk dia baiting dulu ke arah Lordnya. Dan ini sejauh ini Hans Aspiana harusnya kelihatan di arah top. Tapi dengan membawanya Erca ini bakal lebih bahaya banget. Glorious Pathway dibuka. Sempat ada Way of Dragon, tapi di arah belakang BG hadir, Steel Cable mulai dibuka. Ada sedikit cutthroat yang mulai dihadirkan, tapi sekarang Diversion membawa Hans Aspiana. Tambahan daya gedor dari Raja sekarang mulai dihadirkan. Unggul tadi coba pemain membuat dari Raja coba untuk maju ke arah depan, tapi sekarang ketahan lagi. Egonya, disiplinnya tertahan. Lagi-lagi ngebait kan untuk skill sauce keluar. Yeah. Keluarlah Diversion, keluarlah Glorious Pathway. Ini yang ngebuat teman-teman dari Archisena tahu bahwa mereka nggak perlu untuk kejar sampai habis. Dengan adanya 3 inhibitor yang sudah hancur aja, ini udah ngebuat adanya tanda kutip insecurity dari teman-teman Raja Phoenix untuk keluar dari zonanya dia dan menuju ke arah Lord. Onsil, dan dia target yang menuju ke arah GR Boy masih bisa lompat dengan adanya Avatar of Guardian, tapi Diversion coba untuk dihadirkan, membawa lagi Aspiana. Masuk ke getok gitu aja. Dan lihat bagaimana Daniel dengan low SP kehilangan Immortality, menantikan Ciko bisa memberikan damage yang maksimal, tapi hey, free, tapi Yas lagi dan lagi memberikan masa dengan split push-nya, dan akhirnya Yas kembali berulah membawa Ararkisena unggul 1-0 di game yang pertama. Jangan pernah kasih Ian segelintir harapan untuk melakukan split push, karena segelintir harapan tersebut akan dibuka lebar sebagai golden opportunity bagi teman-teman dari Archisena sebagai key to victory-nya. Ians membuat Nevin tertiak dan hari ini membuat gue teriak juga. Sabar gak sih Ians? Gameplay Anda ini memang berbahaya sekali dengan split push-nya. Jujur, ketika semua mata melihat bagaimana Daniel